Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bapak doakan semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Kemudian selawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam kejahilian menuju alam penuh kebarokahan seperti saat ini. Ya, anak sekalian, kita buka pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita masih membahas di bab ketiga, yaitu tentang sifat-sifat Allah, yaitu Asmaul Husna. Ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Ada 4. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan. Artinya, nama-nama Allah tadi kita implementasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Ya, baik. Yang pertama adalah sifat As-Somad. Nah, mengakui sifat As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau tempat kita untuk meminta. Hanya kepada Allah lah tempat kita untuk meminta, tidak kepada yang lain. Ya, Allah maha kuasa, Allah maha mudah untuk mengabulkan segala permintaan kita. Cuma permintaan itu kadang-kadang ada yang dikabulkan saat ini, ditunda yang akan datang. Ya, Allah yang maha tahu kapan kita butuh dengan doa kita yang kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengakui sifat As-Somad antara lain, yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. Artinya kita meminta kepada Allah itu minta yang baik-baik, jangan minta yang jelek-jelek, nggak boleh. Ya, mintalah kepada Allah itu yang baik-baik, insya Allah Allah akan mengabulkan kepada kita. Khawatirnya kalau kita meminta yang baik-baik, yang jelek-jelek, minta misalnya mencelakakan orang lain atau segala macam, itu akan kembali ke kita. Ini yang sangat kita khawatirkan. Ya, jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat minta yang baik-baik. Yang kedua adalah berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ya, artinya bahwa kita hidup di dunia ini harus bisa menjadi manfaat buat orang lain. Ya, kemanfaatan kita, keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat harus bisa memberi manfaat, memberi kebaikan untuk orang lain. Ya, khairun nas anfa'uhu linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat ataupun yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, jadi harapan kita seperti itu anak-anak sekalian, ya. Kemudian yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Nah, di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita itu harus saling membantu. Tidak ada yang namanya orang hidup itu hanya sendiri, dia bisa berbuat segala sesuatu. Tidak, ya. Pasti ada antara satu dengan yang lain, itu harus ada saling membantu, ya. Dengan membantu teman, kawan-kawan, atau siapapun, orang tua di sekolah maupun di rumah, dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun, ya. Terutama kata-kata kita harus lebih santun kembali, ya. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, mengakui sifat Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah maha kuasa atau maha menentukan. Nah, kita mengakui sifat Al-Muqtadir antara lain menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Ya, jadi kita mohon berlindung itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi Allah untuk melindungi kita. Ya, karena dikatakan sekiranya semua orang itu mau berbuat kebaikan kepada kita, tetapi ketika Allah tidak mau, maka tidak akan jadi. Begitu juga sebaliknya, ketika semua manusia itu berkumpul untuk mencelakakan kita, tetapi kata Allah tidak jadi untuk mencelakakan kita, maka tidak jadi. Ya, makanya kita harus berdoa kepada Allah supaya
kita dilindungi dari tempat-tempat, dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua adalah berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan bencana atau kematian akan datang. Nah, kita hidup di dunia ini adalah untuk mencari amal, ya, untuk bekal kita di akhirat nanti, ya. Jadi berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan, sholatnya, puasanya, zakatnya, ngajinya, ya, sedekahnya dan lain-lainnya. Karena kita tidak tahu kapan bencana akan atau kematian akan menghampiri kita, ya. Kalau kita nanti bertunda-tunda nanti ya, tiba-tiba kita sudah meninggal. Nah, apa yang akan kita persiapkan untuk yang akan datang? Yang ketiga adalah sifatnya yaitu al-muqaddim. Nah, sifat al-muqaddim. Nah, ini antara lain ya, al-muqaddim artinya maha mendahulukan. Mengakui sifat al-muqaddim, antara lain al-muqaddim itu artinya maha mendahulukan, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Antara lain dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Artinya gini, ketika kita menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, maka kita harus menjadi contoh untuk berbuat kebaikan itu, ya. Jangan sampai kita menyuruh orang lain tapi kita tidak melaksanakannya, ya. Jadi dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dahulu berbuat. Jadi misalnya kita menyuruh orang mengambil sampah, nah tolong ambil sampah itu, atau Dek tolong ambil sampah itu, tapi kita tidak pernah melakukannya, ya. Jadi sebelum kita menyuruh orang lain, kita dulu melaksanakannya, ya. Artinya apa yang kita laksanakan itu lebih di mata orang lebih mudah. Jangan sampai kata orang, ah nyuruh bayi, nggak beda kan. Nah, jadi kita harus menjadi contoh. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan sia-sia dan merugikan orang lain. Nah, kita hidup di dunia ini kan seperti kalian nih, ya, sekarang saat ini pasti punya masa depan, ingin mempunyai masa depan yang lebih baik lagi. Nah, untuk mencapai masa depan itu kita harus mempersiapkan dari sekarang. Mempersiapkan seperti apa? Dengan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya kita pengen menjadi seorang hafiz Quran, atau kita ingin menjadi seorang dokter. Sekarang inilah kita mempersiapkannya. Dengan apa? Belajar sungguh-sungguh, hafalnya sungguh-sungguh. Kalau kita hanya pengen jadi dokter tapi tidak pernah belajar, ya tidak akan bisa, ya. Nah, kemudian dan jangan mengerjakan perbuatan sia-sia dan merugikan orang lain, ya. Jangan sampai dengan perbuatan kita orang lain menjadi rugi. Yang ketiga adalah jangan menunda-nunda pekerjaan terutama belajar. Nah, ini yang paling penting anak-anak sekalian, ya. Jangan nanti disuruh belajar kelak mak nyuruh belajar, ayahnya suruh belajar, uminya suruh belajar. Nantilah lagi seger nonton. Nah, ya. Jangan, terutama masa seperti ini, apalagi di rumah kan. Jarang belajar gitu kan. Kita tidak sekolah hampir berapa bulan ini, timbul malas untuk belajar. Nah, jangan ya anak-anakku sekalian, kita harus tetap belajar apapun yang terjadi, ya. Kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Nah, ini yang lebih penting juga ketika kita berada di tempat-tempat umum. Misalnya jangan sampai di jalan misalnya, ya, sudah tahu di belakang kita ini ada mobil ambulan misalnya, ya, contohnya ya. Jadi ketika ada mobil ambulan yang sangat penting, ya kita tidak mau menyingkir atau meminggirkan kendaraan kita. Nah, nggak boleh seperti itu. Itu merupakan karena ambulan ini nggak tahu keperluannya apa, ya, mungkin ada yang sakit, ada yang meninggal atau apa. Jadi kita minggir. Artinya kepentingan diri kita sendiri kita abaikan, biarlah kepentingan umum yang lebih dahulu, ya. Dan yang terakhir adalah al-baqi. Al-baqi, mengakui sifat al-baqi, yaitu yang maha kekal, ya. Al-baqi artinya adalah yang maha kekal. Kita ketahui bersama, kita hidup di dunia ini ada prosesnya, ya. Dari dalam kandungan, lahir, anak-anak, kemudian
eh, remaja, dewasa, tua, dan meninggal. Kita tidak mungkin jadi anak-anak terus, ya. Kalian semua juga tidak akan mungkin jadi anak-anak terus. Pasti setelah SD, SMP, SMA. Masa mau di SD terus udah umur 17 tahun, udah berkumis misalnya kan? Masih di SD kan nggak mungkin kan? Nah, pasti ada prosesnya, ya. Nah, kemudian ketika kita sudah sampai dewasa, sampai rentak tua, akhirnya meninggal, tidak kekal kita, hanya Allah yang maha kekal. Kemudian waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Artinya kita kemarin, ya anak-anak sekalian sekarang sudah di kelas 6. Perasaan baru kemarin di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sekarang sudah di kelas 6. Ini sebentar lagi sudah masuk SMP. Ya, artinya waktu begitu cepat berlalu, tidak kekal, ya, hanya Allah yang kekal. Ya, anak-anak sekalian, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan dipelajari. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan materi selanjutnya, ya. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.